Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Farhan Pulungan dari Manajemen Bisnis 7C. Pada kali ini, saya akan memberikan penjelasan proses atau tahapan analisis faktor menggunakan SPSS. Langsung saja kita langsung masuk ke dalam SPSS-nya. Dan sebelum kita masuk ke dalam ke SPSS-nya melakukan faktor analisis, saya sudah melakukan uji normalitas pada data saya yang akan di analisis faktorkan. Kenapa begitu? Karena untuk mengetahui apakah setiap variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, data saya ini sudah berdistribusi normal menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang mana setiap variabel sudah lebih dari 0,05 dari variabel keindahan, kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan desain. Setelah ini baru kita masuk ke dalam datanya untuk melakukan analisis faktor. Kita sudah masuk ke dalam SPSS-nya, di mana saya sudah menyiapkan data yang akan dianalisis faktorkan. Di sini saya sudah menyiapkan 5 variabel dan 25 responden. Kita langsung saja masuk langkah-langkah dalam analisis faktor. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, Faktor. Kita masukkan semua variabel. Kemudian kita klik Descriptive. Kita checklist anti-image dan KMO and Bartlett test prosperity. Continue. Kemudian extraction. Di sini kita checklistkan Skirpot. Continue. Nah, description and structure ini bisa dibilang tahap pertama. Saya di sini langsung ke tahap kedua dan ketiganya, yaitu rotation. Kita klik Verimax. Continue. Scores, yang mana merupakan tahap ketiga. Kita klik Save as variable, continue, dan OK. Di sini sudah keluar output dari data kita. Output dari data kita yang sudah kita menggunakan SPSS. Nah, di sini saya akan mengintegrasikannya, data-data ini, atau menjelaskannya dari masing-masing tabel yang mana saya sudah membuatnya ke dalam sebuah di dalam PPT. Saya akan mengintegrasikannya, hasil dari output kita di SPSS ke dalam sebuah PPT agar lebih mudah. Yang pertama adalah KMO and Bartlett test. Hasil ini menunjukkan tabel output KMO and Bartlett test digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak menggunakan teknik analisis faktor. Jika nilai KMO lebih besar sama dengan 0,5, maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Dan tabel KMO di atas memiliki nilai sebesar 0,645, yang artinya lebih besar daripada 0,5. Kemudian dilihat dari nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,5,
yang artinya nilai signifikan. Maka analisis faktor dalam penelitian dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat. Yang kedua adalah tabel anti-match matrix. Kita lihat, lebih mudahnya kita hanya lihat yang diagonal yang memiliki tanda A ini, atau Measure of Sampling Adequacy MSA. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah nilai MSA lebih besar daripada 0,5. Dilihat dari tabel di atas, semua dari variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5, yang artinya semua variabel layak untuk dilakukan analisis faktor. Kita bisa lihat nilai keindahannya 0,7, 0,6, 0,6, 0,5, 0,6. Artinya nilainya di atas 0,5. Yang ketiga adalah tabel communalities. Tabel communalities di atas menunjukkan apakah nilai variabel yang diteliti mampu menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap dapat menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar 0,5. Dapat dilihat di sini nilai extraction dari hasil output kita memiliki nilai lebih dari 0,5, yang artinya semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Extraction, keindahan 0,7, 0,9, 0,9, 0,9, 0,7. Selanjutnya, tabel total variance explain, yang mana pada initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk apabila nilai total dijumlahkan. Maka akan menunjukkan jumlah variabel. Variabel saya ada 5, jadi ini nilai ini 3,18 ditambah 1,13 ditambah 0,4 dan seterusnya adalah jumlah variabel saya yang adalah 5. Kemudian pada bagian extraction sums of squares loading menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat dibentuk atau nilai initial eigenvalues. Jadi di sini banyaknya faktor terbentuk itu adalah hanya 2. Yang pertama dan kedua karena nilai eigenvalues-nya lebih dari 1. Sedangkan 3, 4, 5 nilai eigenvalue-nya kurang dari 1. Jadi maka tidak menjadi sebuah faktor. Selanjutnya script code ini menjelaskan lebih detail dari nilai 1 dan 2, yaitu nilai eigenvalue-nya lebih dari 1. Kita bisa lihat di sini nilai 1 dan 2 lebih dari 1. Kemudian komponen matriks menunjukkan nilai korelasi masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Pada tabel di atas terlihat pada variabel keindahan nilai koleransi dengan faktor 1 adalah 0,758 dan korelasi dengan faktor 2 adalah 0,388, 0,371, 71 dan seterusnya. Kemudian dalam rotated component matrix, yang mana digunakan untuk melihat suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana dengan melihat nilai terbesar dari kedua faktor. Misalnya saja variabel keindahan masuk ke dalam faktor 1, yang mana nilai 0,822 lebih besar daripada faktor 2-nya yang hanya 0,19, dan seterusnya. Kita hanya memilih nilai terbesar. Keindahan di faktor 1, kerapian faktor 2, kebersihan faktor 1, kenyamanan faktor 2, desain faktor 1. Selanjutnya, komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah 0,776, yang mana lebih besar 0,5. Nilai komponen 2 nilai korelasinya adalah sebesar 0,776, yang artinya lebih besar 0,5. Maka kedua faktor tersebut dapat disimpulkan
layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis, atau bisa dapat dikatakan mewakili dari seluruh variabel yang ada tadi, yang berjumlah 5. Demikianlah penjelasan saya mengenai tahapan atau proses dalam faktor analisis. Untuk menjawab pertanyaan di Sipadi, dapatkah analisis faktor dilakukan selain menggunakan SPSS, misalkan menggunakan Smart PLS ataupun AMOS? Jawabannya ya, dapat dilakukan menggunakan Smart PLS ataupun AMOS, baik analisis faktor konfirmatori atau CFA atau analisis faktor exploratory atau AFA. Tetapi dari aplikasi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, baik SPSS, Smart PLS ataupun AMOS. Demikian jawaban saya dan penjelasan saya mengenai tahapan analisis faktor pada kali ini. Terima kasih.